Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Rahmah, NIM 203-220101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian tengah semester dari mata kuliah Bahasa dan Kesusastraan yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim. Di sini saya akan membawakan pertama, apa sih itu analisis wacana kritis? Kedua, tujuan dari analisis wacana kritis itu sendiri. Yang ketiga adalah karakteristik dari analisis wacana kritis. Nah, yang pertama, apa sih itu analisis wacana kritis? Dan apa yang ada dalam benak kalian atau teman-teman saat pertama kali mengetahui atau mendengar kata analisis wacana kritis. Analisis sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah melonggarkan atau menguraikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, analisis sendiri merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu perbuatan maupun karangan untuk mengetahui keadaannya sebenarnya atau fakta sebenarnya. Sedangkan wacana itu merupakan suatu bentuk komunikasi baik itu secara lisan maupun non-lisan atau dengan sebuah tulisan. Sedangkan kritis kita sering mengaitkan atau menghubungkan dengan cara berpikir atau berpikir kritis. Nah, berpikir kritis sendiri merupakan cara manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk mendapatkan suatu penilaian yang sebenar-benarnya dan autentik. Dapat disimpulkan bahwa analisis wacana kritis atau critical discourse analysis adalah telaah yang dilakukan seseorang untuk mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya yang akan disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan mereka. Nah, yang dibahas dalam analisis wacana kritis ini tidak hanya sekedar isi teksnya, isi bahasanya saja ya teman, tetapi juga harus dihubungkan dan dikaitkan dengan konteks. Konteks di sini adalah bahasa yang digunakan itu sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Analisis wacana kritis ini sendiri merupakan sebuah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia itu bersifat linguistik diskursif atau berkaitan dengan nalar dan maknanya bersifat historis dan pengetahuannya diciptakan melalui interaksi sosial yang melibatkan beberapa orang di dalamnya. Yang kedua adalah tujuan dari analisis wacana kritis itu sendiri. Analisis wacana kritis pasti memiliki tujuan yang teman. Tujuan utama dari analisis wacana kritis adalah membuka kesamaran dalam wacana yang tidak seimbang antar partisipan wacana. Selain itu, analisis wacana kritis juga bertujuan untuk memahami persoalan dalam masyarakat dan berupaya menciptakan realitas baru yang seimbang atau yang lebih ideal. Selanjutnya adalah karakteristik analisis wacana kritis. Karakteristik mudahnya disebut dengan ciri-ciri dari analisis wacana kritis itu sendiri. Dalam analisis wacana kritis, teks bukanlah sesuatu yang bermakna nyata dan menjelaskan suatu secara apa adanya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang dibahas dalam analisis wacana kritis itu tidak hanya bahasa dalam isi teksnya saja, melainkan harus mengaitkan atau menghubungkan dalam segi konteks, di mana konteks di sini bahasa harus sesuai dengan kondisi dan situasi sosial dalam masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Wacana ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Menurut Verloop, wacana adalah bentuk dari praktik sosial yang berimplikasi adanya dialektika antara bahasa dan kondisi sosial.
Analisis wacan kritis ini ingin menyingkap bahasa yang digunakan untuk melihat ketidakadilan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Adapun karakteristik penting dari analisis wacan kritis menurut Van Dijk yang dikutip dari Fauzan ada 5 poin. Pertama, tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan yang terakhir adalah ideologi. Berikut penjelasan dari karakteristik analisis wacana kritis. Karakter utama dari analisis wacana kritis adalah wacana adalah sebagai sebuah tindakan, atau wacana ini juga dapat diartikan dengan sebuah interaksi antara sesama satu sama lain. Artinya, saat berwacana, seseorang akan mengungkapkan maksudnya melalui bahasa dengan tujuan untuk memberitahukan, memerintah, mempengaruhi, membujuk, dan mengikuti apa yang ingin menjadi keinginannya. Contohnya saja ketika ada dosen dan mahasiswa. Ketika dosen menegur mahasiswanya untuk tidak mengulangi kesalahan lagi, maka dosen ini melakukan sebuah tindakan, yaitu menegur mahasiswanya. Dari penjelasan di atas, analisis wacan kritis memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama adalah wacana memiliki tujuan untuk memberitahukan, memerintah, mempengaruhi, membujuk, dan mengikuti apa yang ingin menjadi keinginannya. Dan yang kedua adalah wacana adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar, terstruktur, terencana, bukan sesuatu yang dilakukan tidak sadar atau di luar kontrol. Karakteristik yang kedua adalah konteks. Konteks ini merupakan karakteristik dari wacana yang semuanya situasi ada dalam hal yang berada di luar teks, seperti partisipan dalam bahasa, situasi saat stek diproduksi, fungsi apa dimaksudkan, dan lain-lain. Di dalam konteks ini berbicara siapa sih yang berkomunikasi dengan siapa dan mengapa harus terjadi seperti itu. Berdasarkan uraian tersebut, konteks di sini dapat ditafsirkan dalam kondisi dan situasi tertentu. Konteks di sini dibagi atau ada dua, yaitu pertama itu berdasarkan epigenis seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas, sosial, etnik, agama, dan lain-lain. Dan yang kedua ada itu berdasarkan fisik dan atau setting sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi, pembicara, dan pendengar atau lingkungan fisik. Yang ketiga adalah sejarah. Sejarah merupakan aspek penting yang harus ada di dalam wacana analisis kritis, di mana dalam wacana kritis ini sejarah atau teks ditempatkan dalam posisi sejarah. Teks dapat dipahami apabila kita memuat histori, apa, mengapa, di mana, bila mana teks tersebut dibuat. Misalnya di Orde Barukah, di masa awal kemerdekaan, perjuangan, atau di Orde Lama, reformasi, atau contohnya pada puisi karya Chairul Anwar berjudul Pangeran Diponegoro. Karakteristik yang keempat adalah kekuasaan. Di dalam aspek kekuasaan, wacana memandang aspek kekuasaan ini sebagai suatu kontrol. Aspek kekuasaan ini sangat erat hubungannya dengan kelompok dominan, di mana biasanya kelompok dominan ini akan menguasai kelompok yang lemah. Wacana yang dibuat dalam bentuk tulisan itu tidak terwujud melalui begitu saja, melainkan hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan, karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat itu sendiri. Contohnya saja kekuasaan pria terhadap wanita, kekuasaan bos terhadap staf karyawannya. Hal ini mengisyaratkan
bahwa siapa sajakah yang diperkenankan untuk berbicara dan siapa yang harus mendengar dan mengiyakan. Misalnya, seorang bos memerintahkan staf karyawannya untuk korupsi. Karena staf karyawan di sini tidak memiliki kekuasaan, maka mau tidak mau dan secara terpaksa karyawan ini harus menurut dan mengiyakan apa perkataan dari atasannya atau bosnya. Ada 3 lagi. Menurut Erianto, sebuah tulisan, ujaran, dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Ideologi ini dibentuk oleh kelompok dominan yang ingin memproduksi ulang dan mengesahkan keberadaan kelompoknya. Artinya, suatu kelompok dominan itu mempengaruhi dan menginformasikan pada halayak ramai bahwa keberadaan dan kekuasaan atau kekuatan mereka itu sah dan ada. Ideologi ini membuat suatu kelompok atau anggota kelompok tersebut akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan suatu masalah itu bersama dan memberikan kontribusinya dalam membentuk solidaritas. Wacana bukanlah sesuatu yang netral disajikan secara adanya, karena setiap wacana pasti akan muncul sebuah ideologi kelompok tertentu yang mendominasi dan berebut pengaruh atau berebut kekuasaan. Misalnya, dalam wacana argumentasi, dapat dipastikan bahwa dalam wacana tersebut teksnya ada merupakan pencerminan dari ideologi seseorang atau ideologi dari penulis atau pembawa atau pembicara dari suatu wacana tersebut. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Pengetahuan tadi saya dapatkan dari sumber jurnal dan beberapa sumber lainnya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.